mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan inovator. Berjumpa kembali kita dalam sesi bincang-bincang dengan narasumber yang variatif yang kita coba tampilkan dari sesi per sesi. Kali ini, alhamdulillah, saya berkesempatan untuk dapat menyapa Bapak Irfan Kristianto. Beliau saat ini aktivitasnya di PLN. Saat ini kalau tidak salah Pak ya menjadi VP Operasional Sistem dan Teknologi Informasi ya. Oke, berarti ini kembali ke kompetensi intinya Pak ya. Kembali ke dunia IT setelah sempat ke auditor. Tapi saya rasa di auditor juga masih nggak jauh dari kegiatan IT ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita menghadirkan Pak Irfan Kristianto karena memang kita ingin mendapatkan insight terkait inovasi seperti apa sih dari sisi IT. Saya rasa IT tidak lepas dari apa yang namanya inovasi, karena mungkin IT juga lahirnya dari inovasi mungkin Pak Irfan ya. Nah itu ya. Kemudian ternyata dalam perjalanannya juga IT sangat men-trigger inovasi itu berjalan, baik itu inovasi untuk bidang lain maupun untuk dirinya sendiri. Nah nanti ini akan mudah-mudahan menjadi bahan perbincangan yang bisa nanti ditindaklanjuti untuk pembahasan yang lebih rinci nanti ke depannya dengan sesi-sesi yang lain. Baik, Pak Irfan, terima kasih sekali atas waktunya, menyempatkan waktu di sela kesibukannya. Saya rasa Vice Presiden ini tanggung jawabnya besar sekali, Pak Irfan. Tanggung jawabnya satu regional lagi ya. Mungkin menjadi orang pertama yang akan dicari kalau ada masalah dengan IT, Pak. Nah. Oke, kita doakan semoga semuanya lancar, aman, dan terkendali. Amin. Oke, baik Pak. Kami ingin mencoba diskusi terkait ini perkembangan terakhir, terutama dari sisi IT. Saat ini sedang ada isu apa ya Pak terkait perkembangan IT maupun tuntutan-tuntutan yang ditargetkan kepada tim IT di sana? Tim IT secara umum lah di perusahaan kita. Ya, baik. Kita mulai. Perkenalkan, nama saya Irfan Kristianto. Saat ini saya menjabat sebagai Vice President Operasional TI Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi dari dari masuk ke PLN sampai sekarang ini, ya alhamdulillah selalu di bidang TI ya. Sempat di audit, tapi auditnya audit TI. Seperti itu. Nah sekarang kembali lagi ke diskusi yang disampaikan Pak Arief, isu yang ada di perusahaan saat ini. Nah, jadi yang pertama adalah tuntutan dari stakeholder ya, dalam hal ini pemegang saham menuntut PLN untuk bertransformasi, kemudian dari direktur juga memberikan arahan strategis terkait transformasi dan digitalisasi di segala lini. Nah, disitulah tuntutan terhadap kinerja TI menjadi sangat tinggi. Utamanya banyak sekali proses bisnis yang harus didorong dengan sangat cepat untuk bekerja berbasis dengan TI, berinteraksi dengan pelanggan berbasis teknologi informasi. Nah, di sini segala lini kami dituntut untuk melayani, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, niaga, pelayanan pelanggan, sampai supporting ke keuangan, terus diklatnya PLN gitu ya. Seperti itu. Nah, semuanya menuntut adanya inovasi-inovasi dan dukungan TI di segala ini. Nah, disitulah kami harus bekerja keras gitu untuk memenuhi tuntutan itu. Ekspektasinya terlalu tinggi atau memang itu sudah ini Pak ya? Karena memang kadang-kadang yang kita dengar itu ada kesan bahwa orang IT itu seperti tukang sulap ya. Pokoknya apapun harus bisa.
Oke. Apakah kira-kira Nah, seperti di itu yang situ, dirasakan? oke, itu terkait apa yang namanya itu demand management, ekspektasi lah ya, ekspektasi. Ekspektasi itu diawali dengan visi ya, atau mungkin benchmarking gitu. Jadi dari para manajemen itu memiliki suatu visi dan mungkin ada benchmarking best practice di dunia luar yang lebih maju gitu ya. Sehingga tuntutan-tuntutan itu sangat kuat kepada TI untuk segera mengejar atau memenuhi keinginan dari manajemen. Nah, di situ kami di TI juga harus bisa menjalankan yang namanya demand management ya sama lah ya, di mana kita permintaan itu sangat tinggi, dan kita akhirnya berjalan dengan model prioritasi ataupun sinergi. Nah, disitulah kami dituntut untuk bekerja ya, bekerjanya cerdas gitu ya. Kemudian memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada, berkolaborasi dengan industri TI yang ada di Indonesia, sehingga akselerasinya itu muncul. Mungkin itu ya. Berarti memang IT memang tidak akan lepas dari inovasi ya, di luar memang sejarahnya kemunculannya, tapi juga memang ekspektasi manajemen itu sangat tinggi terhadap IT ya, Pak. Baik, ya. Kalau begitu mungkin ada tiga kalimat ini Pak Irfan, mungkin yang lebih tepat yang mana ya? IT itu pasti inovatif, IT itu rata-rata inovatif, atau IT itu mestinya inovatif? Kira-kira yang paling tepat yang mana ya? Kalau saya berpendapat bahwa IT itu mestinya inovatif. IT itu kalau zaman sekarang ini, kalau kita telat menggunakan teknologi atau apa ya, telat menggunakan teknologi gitu ya, mengejarnya itu agak susah gitu. Sementara di dunia luar itu sudah make gitu. Contoh aja mungkin Gojek gitu. Gojek itu dulunya yang pertama kali mengimplementasikan terkait transportasi berbasis aplikasi, awalnya kurang terdengar, tapi satu dan lain hal, kebutuhan masyarakat akhirnya booming. Disitulah akhirnya menjadi benchmarking bagi PLN untuk berinovasi atau dalam tanda kutip meniru. Nah, disinilah kita harus berkaca bahwa visi itu, inovasi itu dimulai dari visi. Itu menurut pandangan saya ya. Dan IT itu harus memiliki visi yang mungkin lebih jauh dari teman-teman yang lain gitu. Karena tuntutan teknologi itu, tuntutan dari bisnis itu tidak bisa kita bekerja dengan cara-cara yang sama. Nah, itu IT harusnya sebagai supporting dari bisnis, kita harus mencari cara, mencari teknologi yang mendukung dari bisnis. Makanya kalau saya berpendapat, mungkin DNA-nya TI itu ya inovasi. Oke. Baik, ini Pak Irfan terkait bahwa memang kan dengan gelombang request, katakanlah dari harapan-harapan manajemen tersebut, menuntut TI juga untuk dapat memilah kapan harus berkolaborasi atau bermitra ya Pak Irfan ya. Nah, itu apakah memang terkait manajemen waktunya, ataukah memang ada sisi katakanlah kompetensi yang belum terkejar yang memang saat ini menuntut kita harus berkolaborasi dahulu untuk nantinya dikejar kemudian? Oke. Nah, di sini mengapa kita berkolaborasi? Kalau saya pikir sih karena kita butuhnya cepat, gitu ya. Kalau kita mau bikin sendiri sebenarnya bisa,
tapi ya selesainya kapan. Dan kita harus mencari orang yang berpengalaman lah gitu ya. Itu supaya kita dapat meraih target yang ditentukan oleh manajemen. Namun dengan terlalu misalnya kolaborasi atau sangat bergantung pada partner, itu juga menurut saya akan mengurangi fleksibilitas gitu, atau kemampuan kemandirian bagi internal tim. Artinya kita kalau terlalu sering berkolaborasi dan mengikuti alur teknologi yang ditawarkan oleh pihak ketiga gitu ya. Nah, kita terjebak di sana. Kita tidak bisa berkreativitas tersendiri gitu. Namun itu juga harus didukung oleh tim yang mumpuni kalau kita ingin berinovasi lebih jauh lagi ya. Kita harus bangun tim. Namun kalau kita mulainya itu sedikit-sedikit pihak ketiga gitu ya, artinya kemampuan kompetensi teman-teman juga akan berkurang. Makanya kita perlu cari cara sehingga teman-teman pengelola TI ini kompetensinya harus dibangun. Sembari kita bekerja dengan tuntutan yang sangat tinggi. Suatu saat kita akan menjadi driver dari inovasi itu tanpa menunggu proposal ya, atau usulan teknologi dari pihak ketiga. Tapi kita bisa menawarkan inovasi-inovasi secara mandiri. Itu. Kalau terkait penugasan Pak Irfan, terkait penugasan yang memang mungkin sudah arahannya secara strategis sudah jelas ya, arahnya bentuknya pengennya seperti apa. Nah kemudian ide-ide desainnya itu memang masih dikendalikan oleh tim TI untuk kemudian diserahkan developnya ke mitra, atau memang kita serahkan seluruhnya ke mitra gitu Pak Irfan? Ide, kalau sekedar ide itu gampang lah. Kita tuh bisa kalau sekedar ide ya. Cuman kerja kerasnya ini yang apa namanya, supaya platform IT-nya itu beroperasi dengan baik gitu ya, aman, tidak gampang dihack, user friendly dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu berdiskusi dengan, atau kita perlu benchmarking dengan teman-teman atau pihak-pihak lain yang lebih dahulu mengimplementasikan teknologi itu. Namun kalau sekedar ide sih, saya pikir secara internal dan teman-teman dari organisasi atau bisnis juga pasti punya visi atau ide untuk berinovasi. Saya pikir itu. Cuman kalau terkait implementasi dengan teknologi, nah itu kita akan lebih cepat mengimplementasi bila mana kita menggunakan atau benchmark dengan pihak lain yang sudah berpengalaman. Oke. Baik, memang di situ ada lika-liku ini ya, katakanlah strategik ya, strategi keputusan manajemen Pak Irfan ya, kapan kita keep sendiri, kapan memang kita share gitu kan. Nah, pada saat katakanlah itu sudah diputuskan memang pilihannya sudah tinggal dieksekusi gitu. Nah, di luar apakah itu produk murni mandiri maupun kolaborasi, dan itu sah-sah saja saya rasa, bukan apalagi di dunia IT ya. Ini kan memang tadi dari penjelasan Pak Irfan kan sisi kehandalan memang tetap menjadi salah satu prioritas ya, apalagi diakses oleh korporasi besar, oleh user yang sangat banyak gitu. Jadi mungkin inovasi di sini bukan semata-mata bisa menciptakan ya, tapi benar-benar harus teruji kehandalannya di sini ya, sehingga ini mungkin yang tadi Pak Irfan perlu mempertimbangkan ini ya, aspek apakah terkejar dari sisi waktu untuk dikelola mandiri maupun kita berkolaborasi dengan mitra. Baik Pak Irfan, kemudian kita coba lanjut ke arah implementasi nih Pak Irfan, pada saat implementasi, apalagi untuk korporasi yang besar ya. Pada saat ada suatu proyek yang sifatnya pembaharuan, inovasi, atau mungkin menggantikan dari sistem-sistem sebelumnya nih.
biasanya kan setiap perubahan ada resistensi nih Pak Irfan. Nah, berdasarkan yang Pak Irfan pernah alami pada saat gabung di proyek besar begitu, kira-kira sebenarnya sumber resistensi itu dari permasalahan apa sih kok sehingga si usernya itu kok ada muncul kesan-kesan resisten seperti itu? Oke. Berdasarkan pengalaman saya ya terkait implementasi sebuah inovasi yang berskala besar. Nah, yang pertama adalah inovasi. Gitu. Utamanya kalau itu inovasi berangkat dari kompetensi mandiri ya, dari internal tim gitu ya. Nah, di situ ada ya tanda kutip ketidakpercayaan. Nah, apakah bisa gitu? Apakah bisa bahwa tim internal itu mampu memberikan jawaban di bisnis? Itu yang pertama. Yang kedua adalah perpindahan ya, dari dulunya A menjadi B gitu. Nah, perpindahan itu biasanya yang pertama ya tentunya migrasi ya dari sistem A ke sistem B, mindahin data, training ulang dan lain sebagainya. Kemudian ada posisi-posisi yang dulunya ada menjadi hilang, proses bisnis yang dulunya ada menjadi hilang. Nah, di situ resistensi kadang muncul. Kemudian ada yaitu tadi mungkin masih tidak percaya gitu akan bahwa itu akan berhasil. Nah, itu sebuah tantangan yang luar biasa bagi TI untuk tetap memberikan keyakinan pada bisnis bahwa langkah yang diambil ketika implementasi TI itu berhasil sesuai dengan rencana proyek. Mungkin itu. Baik, Pak Irfan. Pada case yang lain itu kadang-kadang ada kalimat bahwa suatu ancaman itu bisa jadi peluang. Kadang-kadang seperti itu, atau menggunakan narasi yang lain lagi. Nah, dalam hal ini kira-kira apakah pernah ada pengalaman kira-kira yang tadinya resisten justru malah mendukung habis-habisan, berbalik arah nih. Kira-kira ada pengalaman atau mungkin ada kiatnya lah kira-kira agar itu bisa kita capai. Oke. Kalau pengalaman yang pertama adalah ya taruhlah ya ini saya berkaca pada pandemi COVID ini. Disinilah kita mau nggak mau, suka nggak suka, sebagai individu kita harus berubah secara cepat. Dulunya kita mungkin nggak mengenal namanya rapat itu lewat online, lalu presentasi lewat online, pengambilan keputusan pun juga melalui video conference gitu ya. Nah, disitulah kita dituntut sebagai individu itu terpaksa harus mengikuti cara bekerja yang baru. Kemudian di sisi proses administrasi kita bekerja ya, contoh lah yang paling gampang itu surat menyurat, pembuatan nota dinas, atau yang paling sederhana, dulunya kita nggak mengenal bekerja dari rumah, bagaimana sistem absensinya, gitu ya. Nah, di situ kita mau nggak mau, suka nggak suka, dulunya kita itu apa sih kerja dari rumah itu banyakkan tidurnya. Tapi dipaksa secara oleh kondisi yang ada, kita harus bisa mengikuti cara bekerja yang baru. Nah, yang dulunya kita mungkin enak, atau kita kan lebih enak kalau kita meeting bareng gitu ya, ketemu orang, melihat bahasa tubuh dan lain sebagainya. Tapi suka nggak suka, mau nggak mau kita dituntut dengan kondisi seperti ini, sehingga ini ada harapan di balik pandemi itu ternyata implementasi atau inovasi-inovasi proses bisnis di kita terkait cara bekerja itu bisa terimplementasi dengan luar biasa cepat. Nah, disinilah mungkin salah satu
bentuk kira-kira yang dulunya kita nggak percaya gitu ya. Sharing-sharing dokumen itu juga males gitu ya. Nah, di situ kita dituntut oleh budaya yang cara bekerja saat ini, sehingga kita mau nggak mau harus berubah. Nah, di sini kita dulunya resisten menjadi kita terpaksa mengikuti. Kalau nggak ikut ya berarti kita nggak bisa bekerja gitu ya. Nah, ini salah satu hikmah di balik pandemi ini. Kemudian ada kalanya kita juga ada kalanya resistensi itu tadi nggak percaya bahwa kita bisa mengimplementasikan sebuah teknologi baru gitu. Namun ternyata suatu ketika bahwa kita itu sukses dan bisa mandiri gitu. Nah, disitulah yang dulunya itu kita nggak percaya akhirnya menjadi berharap banyak kepada tim TI. Dan semakin banyak permintaan. Berbagai macam, iya, semakin banyak permintaan gitu ya. Jadi kita kompetensi kita meningkat dan itu menjadi sudah dipercaya oleh bisnis. Akhirnya tuntutan-tuntutan kebutuhan pengembangan TI itu menjadi semakin meningkat. Nah, disitulah kita dari tim TI itu dituntut untuk bisa bekerja lebih cepat gitu ya, menyiapkan antisipatif terhadap pengembangan. Kita harus menyiapkan platform-platform yang tim kita itu kita bangun, kita terus-menerus meningkatkan kompetensi, tidak dimulai dari awal, sehingga bentuk-bentuk inovasi itu kita bisa antisipasi dan selesaikan dengan pengembangan TI itu kita bisa selesaikan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan bisnis. Baik Pak Irfan, ini terkesan agak berat obrolan kita nih Pak Irfan. Bagi sebagian rekan-rekan yang lain, karena memang ini kita intens mendiskusikan terkait seperti apa sih yang dirasakan oleh teman-teman IT ya. Namun ini kita harus angkat karena memang kita sebagai user sendiri memang betul Pak Irfan, ekspektasi ke teman IT tinggi sekali. Seperti tadi saya sampaikan, kesannya seperti bisa sulap lah, apapun harus bisa gitu permintaan. Nah, kemudian memang namun pada sisi lain tadi resistensi yang kita cermati kemudian memang betul ada ya, kita rasakan. Itu ternyata memang pada saat kondisi tertentu bisa berbalik ya, yang tadi Pak Irfan sampaikan. Mungkin awalnya terpaksa, lama-lama dengan keterpaksaan menjadi biasa dan nyaman, akhirnya malah nggak mau berbalik lagi ke arah yang sebelumnya. Sudah nyaman akhirnya dengan sesuatu yang baru. Baik, memang berarti resistensi itu sebenarnya bisa tidak harus dilawan ya Pak Irfan ya. Seiring berjalannya waktu itu ternyata bisa juga ya akan berbalik ya, walaupun pada saat kita tidak punya katakanlah trik yang benar-benar harus dipaksakan untuk melawan resistensi, ya sebenarnya dengan berjalannya waktu akan hilang sendiri ya kalau seperti itu Pak Irfan ya. Ya, jadi resistensi itu adalah sebuah hal yang mungkin sebuah hal yang wajar ya, manusiawi lah, di mana kita berubah dari kondisi A ke kondisi B, di mana kita sudah mungkin bertahun-tahun kita menjalankannya. Apalagi kalau misalnya dengan diimplementasikannya sebuah program yang baru dan ternyata ada satu proses yang disederhanakan sampai suatu kondisi sebuah organisasi itu hilang. Nah, disitulah biasanya resistensi muncul dan segala macam gangguan itu ada. Namun kita harus tetap berpegang dan yakin pada program implementasi kita bahwa langkah inovasi yang kita jalankan ini akan berdampak atau memberikan manfaat bagi perusahaan. Itu yang harus kita gaungkan, itu yang harus kita sebarkan kepada seluruh pengguna gitu ya. Dan itulah pentingnya bagi sponsor manajemen ya, top manajemen yang memberikan insight kepada para pegawainya untuk mendukung implementasi teknologi baru.
atau teknologi yang inovatif ini. Oke, berarti suatu inovasi tadi Pak Irfan, apalagi yang berskala besar dengan tingkat resistensi yang cukup tinggi, itu memang pada realisasinya itu tetap membutuhkan peran di luar IT juga ya, sebagai sponsor atau mungkin sebagai katakanlah pihak-pihak yang menangani dari change management-nya itu sendiri Pak Irfan ya, perubahan-perubahan di sisi SDM-nya ya Pak Irfan. Benar, benar. Change management sangat kuat di situ ya, karena saat ini di perusahaan kami kan kita TI itu bukan sebagai profit center ya, tapi kita sebagai supporting gitu. Kita bukan menciptakan produk TI ya, tapi kita membawa TI itu untuk untuk membantu bisnis. Nah, disitulah kita memerlukan dukungan dari bisnis, keyakinan dari bisnis bahwa implementasi yang dijalankan ini antara bisnis dan TI itu akan membawa manfaat bagi perusahaan. Disitulah kita bergandengan dengan tim dari change management, bagaimana kita bisa memuluskan implementasi dari pengembangan TI yang baru. Baik, terima kasih Pak Irfan. Kita cukup dalam tadi ya membahas keterkaitan IT dan inovasi, mulai dari seperti apa sih suasana di dalam tim IT itu sendiri, tuntutan dan juga katakanlah budaya kerja, dan bahkan ada strategi-strateginya yang diterapkan pada saat ada keterbatasan dari sisi kompetensi maupun dari sisi waktu. Di situ tadi sudah sampaikan, kemudian bagaimana pada saat proyek itu selesai, pada saat diimplementasikan ternyata masih membutuhkan tahapan yang cukup besar dari sisi change management-nya untuk menghadapi potensi atau risiko resistensi yang mungkin timbul. Baik Pak Irfan, ini adalah kaitan inovasi yang mungkin di life cycle yang terakhir ya. Kira-kira dari semangatnya tim IT, apakah memang murni untuk memunculkan atau ada sesi-sesi khusus di mana menganalisa suatu proyek-proyek yang ada itu memang mungkin sudah waktunya untuk di shutdown atau seperti apa ya, mungkin karena ini masih bagian dari rangkaian inovasi itu sendiri. Oke. Yang pertama adalah teknologi TI itu selalu berkembang. Jadi taruhlah yang paling mendasar yaitu hardware lah, perangkat keras, server-server ya pasti harus di-upgrade. Kemudian software-software juga harus di-upgrade. Nah, disitulah kita juga harus berpikir bahwa upgrade yang kita lakukan ini harus bisa memberikan nilai tambah gitu. Mau nggak mau kita juga harus mendorong, kita harus mencari cara yang kreatif bagaimana kita sembari kita mengupgrade sebuah sistem, kita juga menawarkan hal baru bagi bisnis. Disitulah kita harus pinter-pinter gitu ya. Jangan kita bekerja di sistem TI yang tua gitu ya, usah nyari spare part-nya atau ahlinya gitu. Nah, di situ kita harus kreatif bagaimana kita bisa mendorong upgrade teknologi ini menjadi teknologi yang lebih baru dengan kita memberikan tawaran-tawaran inovatif kepada bisnis, membantu operasional bisnis. Disitulah kita harus dorong. Nah, di sini kita juga bagaimana cara kita mendorong inovatif selain kita ada dorongan alami dari upgrade sebuah teknologi ya. Dimulai dari adanya inovasi itu kan dimulai dari adanya kesulitan bagi bisnis. Yang pertama kesulitan mencari pasar gitu, mencari pelanggan, kesulitan bagaimana kita mendetek misalnya objek yang atau aset yang kita pelihara, misalnya kalau di perusahaan kita kan kelistrikan gitu ya, aset kelistrikannya itu banyak gitu, dengan tim yang sedikit. Bagaimana kita bisa memprioritasi sebuah pemeliharaan aset. Nah, di situ diawali dari kesulitan. Dan kita berpikir bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan ini dengan cara-cara yang lebih efisien, efektif. Nah, disitulah
inovasi itu muncul. Mungkin itu, Pak Arif. Oke, baik Pak Irfan. Terima kasih sekali Pak Irfan, insight-nya walaupun terasa berat, tapi ini saya yakin maknanya sangat dalam dan bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang mendalami di dunia IT maupun yang concern di dunia inovasi, Pak Irfan. Oke Pak Irfan, sebagai konklusinya kira-kira dari orang IT lah, dari orang IT banget ini, kira-kira kalau dari sisi budaya nih, dari cerita-cerita tadi dengan yang dirasakan, sebenarnya budaya inovasi itu memang di dalam komunitas atau tim IT itu sudah terbentuk atau memang masih harus dibentuk, Pak Irfan? Oke. Yang pertama adalah ini kalau saya selama mulai dari kuliah sampai dengan sekarang ini, dari cara atau pengalaman saya dalam meningkatkan kompetensi di TI itu, saya harus mandiri, itu yang pertama. Yang kedua, dan di dunia TI itu segala macam informasi ada, hanya tinggal kita mau atau tidak mencarinya. Kemudian mau atau tidak kita mencobanya. Mau atau tidak kita menggabungkan A, B, C, D sehingga kita menjadi suatu produk inovatif. Nah, di sini kita didorong dari sisi inisiatif, kreativitas, analitik, kemudian kita harus bisa menjual produk kita ya. Kita bisa memberikan semacam proposal kepada bisnis bahwa kita bisa memberikan produk seperti ini atau mensolusikan sebuah permasalahan operasional bisnis itu seperti ini. Menurut saya itu harus dilatih. Yang pertama dimulai dari kemandirian, yang kedua kita tahu bahwa kita mengalami kesulitan di rekan bisnis kita ataupun kesulitan di operasional kita sendiri ya. Nah, di situ dari kesulitan itulah kita sebagai individu pasti akan mencari cara yang lebih efisien dan efektif, fundamental gitu ya. Sehingga kesulitan itu bisa hilang, berkurang, atau kita pindahkan. Nah, disitulah kita harus terjun sendiri, merasakan, kita harus kreatif, berdasarkan pengalaman itu yang kita lakukan, ide-ide baru yang akan kita tawarkan ke dalam bisnis. Mungkin itu. Baik, kalau sedikit saya coba simpulkan sederhana, sebenarnya memang selain karena tuntutan ya, karena tuntutan untuk selalu berinovasi dari teman-teman IT, suka tidak suka sebenarnya dengan rutinitasnya mereka akan terbentuk sendiri juga ya, bahwa mereka akan menjadi seorang inovator ya Pak Irfan ya. Suka tidak suka ya, hanya mungkin tinggal menjiwai atau tidaknya, itu mungkin butuh waktunya Pak Irfan. Oke, satu pertanyaan terakhir ini sebagai penutup Pak Irfan. Nah, selama ini kan kita sering mendiskusikan masalah inovasi dan saya rasa saya belum pernah mendengar ada yang tidak sependapat dengan pentingnya inovasi gitu. Nah, terkait program yang ada saat ini adalah masalah program Magister Management. Itu sudah umum, namun ternyata saat ini ada mulai juga muncul nih di inovasi manajemen itu menjadi manajemen inovasi gitu. Nah, untuk Magister inovasi dengan kondisi katakanlah pola kerja dan juga mungkin mindsetnya teman-teman IT yang saat ini sudah terbentuk katakanlah. Nah, kalau untuk kegiatan di Magister Inovasi, kira-kira ini bukan terkait lebih rendah atau lebih pentingnya jabatan tertentu terhadap yang lain, itu bukan, tapi lebih ke arah kebutuhan. Kira-kira kalau untuk teman-teman IT itu lebih cenderung mana ya, antara Project Management Office atau mungkin dari sisi Change Management Office-nya, materi-materi yang mengarah ke sana? Oke.
Ini fokusnya beda ya, fokusnya beda. Kalau terkait change management itu, mungkin di dalam project itu di dalamnya ada change management. Jadi project itu kita awali dari sebuah target ya, sebuah perencanaan. Kita mau ke mana, kita mau menghasilkan apa. Nah, dari situ salah satu tantangan dari implementasi sebuah rencana tadi adanya kita harus berubah dari titik A ke titik B, dan di situ ada resistensi. Nah, disitulah bagaimana caranya kita mengatasi dari kita memuluskan perubahan ketika kita mengimplementasikan sebuah proyek. Menurut saya, misalnya kalau saya ditanyain dari kata inovasi gitu ya, susahnya apa sih? Gitu. Yang pertama adalah kita membangun kompetensi. Kompetensi bagaimana kita bisa menjawab inovasi. Kemudian atau mewujudkan sebuah visi. Kita harus ahli di situ. Kita harus tahu orang yang tahu. Kalau kita misalnya belum kompeten, ya kita harus tarik tim yang tahu dan membantu kita. Dan kemudian kita harus mempunyai semangat untuk mencari cara yang lebih efektif dan efisien. Muncul dari kesulitan, kita harus mau untuk keluar dari kesulitan itu. Nah, disitulah awal mulanya inovasi. Kemudian berikutnya adalah kita menjual. Inovasi itu kalau nggak laku ya nggak akan muncul. Makanya kita dituntut bagaimana kita bisa mempresentasikan sebuah inovasi itu sehingga bisa diimplementasikan dan orang lain atau tim lain itu terbeli gitu ya, sehingga mau menerima produk inovasi kita. Mungkin 3 itu yang menurut saya penting di sebuah inovasi. Yang pertama kompetensi, yang kedua kita harus berani mau keluar dari kesulitan, mencari cara untuk keluar dari kesulitan. Yang ketiga adalah kita menjual cara inovasi kita ke orang lain. Mungkin itu. Oke, baik. Saya agak tertarik dengan tadi untuk bagaimana mencari solusi ya dengan terutama biasanya ya secara umum kan kadang-kadang solusi itu bisa muncul dari lingkungan ya, dari komunitas-komunitas yang ada. Berarti kalau dikaitkan dengan Magister Inovasi ada harapan bahwa nantinya yang tergabung di Magister Inovasi itu sendiri memang inovator-inovator yang ya syukur-syukur relevan dengan permasalahan atau pekerjaan kita mungkin Pak Irfan ya, sehingga bisa langsung in charge untuk saling bertukar pikiran untuk menyelesaikan suatu tema permasalahan yang mungkin mirip. Baik, terima kasih sekali Pak Irfan atas waktu dan kesempatannya, sudah meluangkan waktunya nih di tengah kesibukannya untuk berbagi wawasan, berbagi pengalaman dengan kita semua di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal kebaikan Pak Irfan dan bermanfaat untuk semua yang mungkin nanti akan menyimaknya. Mungkin sampai di sini dulu Pak Irfan, kita berharap mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ngobrol secara langsung, bisa banyak cerita lagi nih Pak Irfan, lebih seru. Semoga pandemi COVID segera berlalu, namun kemajuan IT tetap maju, tidak mundur dengan hilangnya COVID. Mudah-mudahan maju dan mungkin kita nanti bisa seru-seruan lagi memanah di Depok Pak Irfan. Siap. Udah kangen untuk bisa memanah bersama Pak Irfan. Demikian rekan-rekan inovator, bincang-bincang kita bersama Pak Irfan Kristianto, Vice President Operasional Sistem dan Teknologi Informasi. Demikian mungkin waktu yang sudah memang mendekati sesi yang sudah habis ini Pak Irfan harus kita close. Terima kasih atas perhatiannya rekan inovator sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.